semuanya adalah menjadi sumber-sumber kehidupan yang bagus, jannah, yang indah, taman, kebun. Kebun itu kan isinya satu untuk komoditas, menghasilkan ekonomi, ya. Yang kedua untuk menenangkan diri atau refreshing ya, karena itu taman yang sejuk menyejukkan diri. Ya, jadi ketika negara itu sudah punya yang namanya jannah ini, ya, maka itu salah satu indikator dia sejahtera. Makanya ya, salah satu apa ya, devisa terbesar, salah satu pemasukan terbesar dari suatu negara itu adalah yang utama adalah pariwisata. Nah, dan pariwisata itu rata-rata ya alam gitu ya, rata-rata alam. Bagaimana alam itu disetting menjadi sangat indah sehingga dikunjungi orang dari berbagai penjuru dunia. Nah, karena dengan pariwisata itu semuanya bergerak, ekonomi, semuanya ya, sosial, budaya, semuanya bergerak, semuanya berkembang dari pariwisata itu. Ya, beda ya, perdagangan juga pasti berkembang itu ya, ketika ada pariwisata. Nah, di situ pariwisata itu kan ya identik dengan jannah, identik dengan taman, identik dengan kebun, yang mana di situ ada hiburan sekaligus ada aktivitas perekonomian. Oke, kulu min rizki rabbikum. Nah, yaitu kami berpesan kepada mereka, makanlah rezeki yang dianugerahkan oleh Tuhanmu. Nah, ketika penduduknya itu bisa makan, bisa mendapatkan rizki yang layak. Rizki itu apa sih? Rizki itu adalah atiyah, atoya, pemberian dari Allah. Atiyatun minallah. Kullu ma a'tahullahu apa namanya? Wa yuntafa'i. Segala sesuatu yang Allah berikan dan bisa dimanfaatkan. Itu namanya rizki. Jadi ketika warga ini sudah bisa, penduduknya itu suatu negeri itu sudah bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di negerinya untuk menghasilkan rizki yang bermanfaat untuk hidup mereka, itu berarti mereka sudah berada pada tahap yang disebut dengan merasakan sejahtera. Washkurulah, nah ini puncak kesejahteraan itu adalah ketika dia bersyukur. Greatest happiness tadi itu ya, greatest happiness tadi itu ditandai dengan syukur. Tidak ada kebahagiaan tertinggi selain syukur, itu tidak ada. Kebahagiaan tertinggi adalah syukur. Dan oleh karena itu orang yang bersyukur itu pasti orang yang ridho. Orang yang bersyukur pasti diridhoi oleh Allah. Radiyatan mardiyah. Sudah tidak ada yang lebih bahagia daripada orang yang diridhoi Allah. Nah, maka di sini ukuran sejahtera itu adalah ketika warga, rakyat, seseorang sudah pandai bersyukur. Ternyata ayat Al-Quran yang paling banyak ketika membincang tentang tujuan hidup, tujuan beramal, tujuan syariat, tujuan-tujuan ayat Al-Quran itu, la'allakum la'allahum itu simbolnya begitu, ya. Yang paling banyak itu ternyata la'allakum tashkurun, la'allahum yashkurun, supaya kalian bersyukur. Nah, itu mengalahkan la'allakum tahtadun, la'allakum tattaqun, kalah semua. Yang paling banyak itu adalah tujuan syukur. Nah, itu tandanya bahwa syukur itu menjadi hal yang paling utama, bahkan puncak, ya, puncak kebahagiaan seseorang. Sehingga Allah ini kan memberikan syariat kepada kita, memberikan tuntunan kepada kita, supaya apa sih? Supaya kita supaya maslahat untuk kita, supaya kita baik, supaya kita mendapatkan manfaat. Nah, dengan manfaat itu kita bahagia. Dan ternyata tujuannya adalah supaya kita bersyukur. Jadi syukur itu bukan beban. Jangan pernah menganggap syukur sebagai beban hidup. Duh, dikongkon bersyukur, diminta bersyukur, disuruh bersyukur. Ini kan sulit. Nah, syukur itu justru adalah satu capaian prestasi yang membahagiakan. Ya, syukur itu suatu anugerah. Oke. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah ya negeri yang baik, thayyibah, nyaman. Wa rabbun ghafur. Yang kedua, ukurannya ya. Jadi ukuran negara sejahtera berdasarkan penutup ayat ini adalah satu, baldatun thayyibatun. Negeri yang baik, nyaman, layak huni. Tadi penuh dengan rizki yang bermanfaat tadi itu. Wa rabbun ghafur. Dan Allah selalu mengampuninya. Artinya apa di sini? Ini adalah disebut akibatnya. Tapi yang dimaksud adalah sebabnya. Ini namanya
apa namanya, majas mursal. Ya, dalam bahasa Arab namanya majas mursal. Ya, Allah menyebut Rabbun Ghafur. Ini akibat. Allah itu maha pengampun. Allah mengampuni warga-warganya. Ya. Tapi yang dimaksud apa? Warga-warganya itu selalu mendapatkan ampunan, selalu berusaha mendapatkan ampunan. Berarti apa? Warganya ini warga yang baik semua, bukan warga yang ahli maksiat, bukan warga yang ahli melakukan kejahatan kezaliman. Karena kalau melakukan kejahatan kezaliman, pasti Allah tidak mengampuni. Kecuali kalau dia bertaubat. Nah, makanya berarti ini warganya warga yang taat, rajin bertaubat. Tayyib. Nah, itu ukurannya dua itu ya. Kalau secara makro ukurannya dua. Tayyibah warbun ghafur. Nah, secara teknis tadi satu ada ayat, yang kedua di situ maskan, menjadi maskan negaranya itu. Kemudian yang ketiga ada jannatani an yaminin wa shimal. Jadi tidak hanya satu sumber penghidupan negeri itu, tapi justru banyak ya, dari berbagai penjuru negeri semuanya menjadi rizki. Yang kemudian berikutnya ditambah lagi semua warganya itu atau sebagian besar warganya itu warga yang bersyukur. Nah, sehingga menjadi negara yang thayyib dan negara yang selalu mendapatkan ampunan Allah. Kalau mendapat ampunan Allah, pasti beban-beban itu tidak ada. Pasti tidak ada hal yang perlu untuk dituntut besar-besaran. Baik, berikutnya hilang apa namanya slide-nya. Oke, berikutnya itu ayat dari surah An-Nahl ayat 112. Halo, hilang Mas apa slide-nya? Jaringannya mungkin. Slide ke surah An-Nahl 112. Baik, berikutnya kita lihat dari surah An-Nahl ayat 112 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin. Fakafarat bi an'umillah. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Nah, ini menarik sekali. Kalau tadi kita sebut sebagai negara sejahtera, ya ini istilahnya di sini koryah, kampung sejahtera. Tapi ingat Al-Quran itu meskipun nyebutnya koryah, itu maknanya bukan kampung, bukan desa seperti di kita ini, tapi koryah di situ koryah besar, negara juga masuk. Gitu ya. Nah, cuma ini bahasanya supaya tidak sama dengan yang awal saja, maka saya ganti dengan kampung sejahtera. Oke. Di sini Allah membuat perumpamaan. Daraballahu masalan. Allah membuat suatu perumpamaan tentang negeri sejahtera itu seperti apa. Perumpamaannya apa? Yaitu suatu negeri yang dulunya aman, lagi tentrem. Nah, ini bahwa kesejahteraan itu berputar ya. Kadang sejahtera, besok tidak sejahtera. Nah, tergantung apa? Kita lihat nanti kata kuncinya. Baik. Dulu Allah itu pasti ya memberikan kesejahteraan pada suatu kampung, pada suatu negeri. Pasti Allah berikan itu kesejahteraan. Tidak mungkin tidak, karena Allah Maha Adil. Sekecil-kecilnya negara Singapura dari segi luas wilayah itu punya tingkat kesejahteraan yang boleh jadi tidak kalah saing lah dengan Indonesia yang segede ini. Timur Leste negara baru itu pasti Allah juga berikan yang namanya kesejahteraan. Tidak mungkin tidak, gitu ya. Nah, tinggal bagaimana dikelola. Nah itu. Baik, negeri yang sejahtera itu yang apa? Yang aman, tentram. Qaryatan aminatan mutmainnah. Aminatan aman, mutmainnah itu tentram, nyaman, mutmainnah. Membuat warganya nyaman semua, aman dan tentram. Udah sederhana itu. Kemudian apa ukuran ketiga? Ya'ti harizquha ragadan min kulli makanin. Rizkinya datang kepadanya ragadan secara melimpah ruah. Dari mana? Min kulli makanin, dari segenap tempat, dari seluruh penjuru. Ya sama dengan surah apa tadi? Sabak tadi ya. Nah, di surah Sabak tadi kan juga bicara jannatani an yaminin wa shimal gitu ya. Dari berbagai penjuru juga. Nah, di sini lebih jelas lagi. Yakti haris kuharo dan mingkul lima kanin. Rizkinya itu datang melimpah ruah, gede-gedean, gelondongan dari segenap tempat.
Ini berarti kan butuh ilmu untuk menggali rizki yang seperti ini. Aminatan mutmainnah, 3 standarnya. Aman, tentram, rizkinya melimpah ruah. Oke. Tapi ini harus dikelola. Kalau ini tidak dikelola dengan baik, mengelolanya dengan apa? Ayat tadi, surah Sabah tadi, mengelolanya adalah dengan syukur. Dan syukur itu tidak sekedar gembira. Syukur itu tidak sekedar tahadus bin nikmah. Syukur itu tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi mengembangkan, mengelola itu dengan baik secara bertanggung jawab dan sampai berkembang tanpa merusak, menggunakan dengan semestinya sesuai dengan yang disukai dan diridhai oleh Allah, itu syukur. Nah, kalau tidak dikelola dengan baik, tidak dikelola dengan syukur, hati-hati menjadi kufur. Nah ini, kalau tadi di surah Sabah itu supaya bersyukur, nah sekarang ini perumpamaan yang di surah An-Nahl ayat 112, ini perumpamaan orang yang tidak syukur ketika diberikan kesejahteraan negaranya itu. Melainkan dia kufur, lawan dari syukur adalah kufur. Fakafarat bi an'umillah. Tapi dia kufur nikmat, dia mengingkari nikmat-nikmat Allah, dia lupa, lalu dia eksploitasi ya kesejahteraannya itu, sehingga malah justru dia berbuat yang berlebihan, lalu berbuat yang merusak. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Akhirnya terjadilah kerusakan atas ya perilaku mereka sendiri. Karena itulah Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Disebut pakaian. Kenapa? Karena pakaian itu menempel dalam badan. Jadi laparnya itu selalu nempel, tidak lepas-lepas. Laparnya itu menjadi hiasan hidupnya, aksesoris. Pakaian ini kan jadi aksesoris kita, libas ini kan aksesoris kita, ya, penutup aurat kita. Jadi yang tampak itu adalah kelaparan, yang dirasakan ya kelaparan, yang menempel di dalam diri mereka ya rasa lapar, gitu ya. Mereka berhias dengan rasa lapar itu. Itu negara yang tidak sejahtera. Negara yang warganya ngemis tak isinya itu. Negara yang warganya itu kelaparan semua, tidak bisa makan. Nah itu tidak sejahtera. Maka akibat dari tidak syukur, akibat dari kufur atas kesejahteraan yang Allah limpahkan kepada suatu negeri, maka negeri itu akan ditimpa kelaparan wal khaufi, tidak aman. Penuh rasa takut, intimidasi, tidak aman, tidak nyaman. Tinggal di situ itu was-was terus. Duh, nanti ada bom, duh, nanti ada nembak. Nah itu. Bimakan yasnaun, disebabkan oleh apa yang mereka sudah perbuat. Nah, ini gambaran atau makna sejahtera dalam Al-Quran. Ya, dalam konteks negara sejahtera tadi. Oke, sekarang kita lihat slide berikutnya di hadis Nabi. Bagaimana Nabi menjelaskan tentang kesejahteraan. Ada banyak sekali hadis Nabi yang menjelaskan tentang konsep sejahtera. Apa itu? Ya, tapi setidaknya di sini saya ambil satu saja. Ya, si slide berikutnya. Ya, next. Ada hadis Nabi yang sangat populer. Ya. Arba'un min sa'adatil mar'i wa arba'un min syaqail mar'i atau syaqawatil mar'i. Ada 4 hal yang biasa dijadikan sebagai indikator bahagianya seseorang, indikator sejahtera seseorang, dan ada 4 hal pula yang dijadikan sebagai indikator ketidakbahagiaan atau